Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Igede Agung Sri Sidi Mantra, Eskom Mkom, dan yang terhormat Bapak Muhammad Deni Pratama, STRkom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dan database. Di sini, kami dari kelompok 4 kelas 2024B, Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, akan mempresentasikan laporan akhir yang berjudul Implementasi Sistem Administrasi Usaha Mikro Kecil Menengah menggunakan Excel dan Database pada UMKM Y dan D. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah aplikasi komputer dan database. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Juventia Melea Riusan Ceswarina dengan NIM 3 digit terakhir 057, Rina Mustika Wadani dengan NIM 3 digit terakhir 096, dan Bulan Novelia Putri Desinda dengan NIM 3 digit terakhir 097. Baik, bab 1 akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan, yaitu yang pertama adalah latar belakang. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Salah satu sektor UMKM yang berkembang pesat adalah industri makanan ringan seperti stik keju dan stik bawang yang diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Namun, banyak UMKM belum optimal memanfaatkan teknologi informasi karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Teknologi seperti WordPress dan SQL dapat membantu UMKM dalam mengelola promosi digital, transaksi, stok, dan data pelanggan secara efisien. UMKM stik keju dan stik bawang G dan D yang dimiliki oleh Bu Haini di Sidoarjo merupakan contoh UMKM yang menggabungkan cita rasa khas Bandung dengan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Dengan website berbasis WordPress, UMKM ini dapat membangun wajah digital profesional dan memudahkan interaksi serta transaksi dengan pelanggan. Pengelolaan data menggunakan SQL memungkinkan pemantauan stok dan penjualan secara real-time, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Penerapan teknologi ini diharapkan menjadi solusi komprehensif dalam pengembangan UMKM, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan memberikan pelayanan lebih baik di tengah persaingan yang semakin ketat. Di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan spreadsheet dapat membantu pencatatan dan pengelolaan data transaksi keuangan, stok barang, serta laporan keuangan pada UMKM stik keju dan stik bawang YND secara efektif dan efisien. Yang kedua, bagaimana perancangan dan implementasi database menggunakan SQL, termasuk pembuatan flowchart, sistem dan relasi antar tabel, dapat mendukung pengelolaan data produk, pelanggan, transaksi, dan informasi penting lainnya pada UMKM stik keju dan stik bawang Y dan D. Yang ketiga, bagaimana pembuatan website menggunakan WordPress dapat digunakan sebagai media promosi digital yang menarik, interaktif, dan mampu menjangkau konsumen lebih luas untuk meningkatkan daya saing dan penjualan UMKM stik keju dan stik bawang YND. Yaitu yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mengoptimalkan penggunaan spreadsheet untuk pencatatan dan pengelolaan data transaksi keuangan, stok barang, dan serta pembuatan laporan keuangan pada UMKM stik keju dan stik bawang YND secara efektif dan efisien. Yang kedua, merancang dan mengimplementasikan database menggunakan SQL dengan pembuatan flowchart sistem dan relasi antar tabel yang terstruktur guna mendukung pengelolaan data produk, pelanggan, transaksi, dan informasi penting lainnya pada UMKM stik keju dan stik bawang Y dan D. Yang ketiga, membangun website berbasis WordPress sebagai media promosi digital yang menarik, interaktif, dan mampu menjangkau konsumen lebih luas sehingga dapat meningkatkan daya saing dan penjualan UMKM stik keju dan stik bawang Y dan D. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan teknologi informasi, khususnya penggunaan spreadsheet, SQL, dan WordPress dalam pengelolaan UMKM. Yang kedua, manfaat bagi pembaca, memberikan gambaran dan pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM. Yang ketiga, manfaat bagi UMKM stik keju dan stik bawang Y dan D, membantu UMKM dalam mengelola data transaksi, stok, dan laporan keuangan secara lebih teratur dan efisien melalui spreadsheet dan database SQL. Lalu selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, bab 2, yakni tinjauan pustaka. Yang pertama, ada definisi dan konsep teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara elektronik dengan bantuan perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi informasi meliputi sistem komputer, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta aplikasi seperti spreadsheet, Microsoft Excel, SQL, flowchart, dan website. Spreadsheet adalah lembar kerja elektronik untuk perhitungan dan analisis data. Sedangkan Microsoft Excel adalah aplikasi spreadsheet populer dengan fungsi pengolahan data dan otomatisasi. Lalu ada SQL. SQL adalah bahasa pemrograman untuk mengelola basis data relasional secara sistematis. Selanjutnya ada flowchart, membantu menggambarkan proses kerja secara visual, dan website berfungsi sebagai platform digital untuk komunikasi dan pemasaran online. Yang kedua, yakni ada manfaat teknologi informasi dalam UMKM. Pemanfaatan teknologi informasi di UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas bisnis. Teknologi informasi membantu UMKM dalam pengelolaan inventaris, data keuangan, dan proses bisnis secara cepat dan terorganisir.
Penggunaan aplikasi seperti Microsoft Excel dan sistem basis data SQL mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, pemasaran digital yang didukung oleh teknologi informasi memperluas pasar UMKM tanpa batasan geografis dan biaya tinggi, serta mempermudah promosi produk dan interaksi dengan pelanggan melalui platform online. Dengan demikian, teknologi informasi meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM di era digital. Untuk bab selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya, informasi menjadi aspek penting dalam meningkatkan efisiensi pencatatan data usaha. UMKM setuju dan pelaku usaha mikro yang mulai bertransformasi dengan memanfaatkan sistem berbasis spreadsheet, Microsoft Excel, SQL, Flowchart, dan WordPress sebagai bagian dari sistem administrasi usahanya. Pemanfaatan sistem ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada penggunaan spreadsheet dan Microsoft Excel. Dalam dunia usaha mikro, kecil, dan menengah, pengelolaan data menjadi hal yang sangat krusial untuk menunjang pengambilan keputusan, perencanaan bisnis, serta pelaporan keuangan. Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan oleh pelaku UMKM adalah spreadsheet, khususnya Microsoft Excel. Excel dinilai praktis, mudah digunakan, dan memiliki banyak fitur yang mendukung pengelolaan data keuangan, inventaris, dan produksi. Dengan menggunakan beberapa rumus bagi berikut, yang pertama ada fungsi SUMIF. SUMIF digunakan untuk menjumlahkan nilai dengan lebih dari satu kriteria atau kondisi. Yang kedua ada fungsi VLOOKUP yang digunakan untuk mencari data tertentu dalam kolom pertama sebuah tabel, lalu mengembalikan nilai dari kolom lain pada baris yang sama. Selanjutnya ada rata-rata, dan yang terakhir ada keuntungan. Penggunaan SQL akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, penggunaan SQL pada tahap ini yang pertama itu yaitu membuat database dengan rumus create database lalu diketik UMKM Y dan D. Contohnya adalah membuat tabel dari inventory, yaitu create tabel inventory, terus kita masukkan yaitu kode barang, varchar 50, primary key, terus harga jual desimal 15,2, lalu jumlah dijual, INT, deskripsi barang atau teks, jumlah beli, INT, harga beli, desimal dalam kurung 15,2, harga rata-rata, desimal dalam kurung 15,2, lalu jika sudah diakhiri dengan tutup kurung dan titik koma. Bisa di scroll lagi. Nah, sudah. Lalu ada menambah data atau insert. Di sini contoh rumusnya adalah insert into, lalu kita masukkan rumusnya yaitu inventory dalam kurung kode barang, deskripsi barang, harga beli, jumlah beli, harga rata-rata, jumlah dijual, harga dijual, lalu kita ketik values dan diakhiri dengan titik koma. Lalu selanjutnya adalah menampilkan data atau select. Di sini rumusnya adalah select transaksi, tanggal transaksi, inventory, deskripsi barang, transaksi, titik jumlah, transaksi, titik transaction value, transaksi, titik jenis transaksi, from transaksi, lalu join inventory, on transaksi, titik kode barang sama dengan inventory, titik kode barang. Selanjutnya adalah cara memperbarui data. Dengan rumus update, lalu pilih inventory, ketik set, jumlah beli sama dengan 20, where kode barang sama dengan ketik kode barangnya, yaitu contohnya adalah BB01, dan diakhiri dengan titik koma. Lalu selanjutnya ada menghapus data atau delete. Dengan rumus delete from, kita pilih, yaitu contohnya adalah pembelian, ketik where ID pembelian sama dengan 21, dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya ada relasi dan join antar tabel. Dengan rumus select, lalu kita ketik bintang, from, lalu kita pilih pembelian, diakhiri dengan titik koma, lalu ketik lagi, select, bintang from, pembelian, ketik where, pilih deskripsi barang, sama dengan, contohnya di sini ada tepung terigu, lalu diakhiri dengan titik koma, lalu ketik lagi, select, bintang, lalu ketik from, pilih pembelian, lalu ketik order by, dan kita pilih tanggal AST diakhiri dengan titik koma. Bisa di scroll lagi. Lalu selanjutnya ada inner join, yaitu menampilkan deskripsi barang, tanggal transaksi, dan jumlah transaksi. Di sini dengan rumus select, I titik deskripsi barang, koma T titik tanggal transaksi, koma T jumlah, lalu ketik from dan pilih inventory, dan kita ketik inner join, lalu transaksi, ketik T on, I titik kode barang sama dengan T titik kode barang, dan diakhiri dengan titik koma. Lalu selanjutnya ada left join, yaitu menampilkan semua barang di inventory beserta transaksi jika ada. Dengan rumus, kita ketik select, lalu I titik kode barang, koma I titik deskripsi barang, lalu kita koma T titik jumlah, koma T titik transaction value, lalu kita ketik from dan pilih inventory, yaitu I, lalu kita ketik left join, transaksi T, terus kita ketik on, terus kita pilih I titik kode barang sama dengan T titik kode barang. Selanjutnya ada right join, yaitu menampilkan semua transaksi beserta deskripsi barang. Jika ada di sini rumusnya, yaitu kita klik select, lalu kita ketik I titik deskripsi barang, koma T titik jumlah, koma T titik transaction value, lalu kita ketik from dan kita pilih inventory I, lalu kita ketik right join, kita pilih transaksi T on I titik kode barang sama dengan T titik kode barang. Lalu selanjutnya ada fungsi agregasi. Yang pertama rumusnya yaitu select I deskripsi barang, S AS barang, lalu kita ketik T titik tanggal transaksi, AS tanggal, koma T titik jumlah, AS jumlah, koma T titik transaction value, AS nilai transaksi, from inventory I, lalu kita ketik join transaksi T on I titik kode barang sama dengan T titik kode barang. Bisa di scroll lagi.
Lalu contoh selanjutnya yaitu ada select i titik deskripsi barang as barang, lalu kita ketik count dalam kurung t titik id transaksi tutup kurung as jumlah transaksi. Kita ketik from, kita pilih inventory i, lalu kita ketik join dan pilih transaksi t on i titik kode barang sama dengan t titik kode barang. Lalu kita ketik group by dan kita pilih i titik deskripsi barang. Kita ketik lagi order by dan kita pilih jumlah transaksi desk dan diakhiri oleh titik koma. Jadi scroll. Di scroll lagi. Melakukan uji coba database dengan data real transaksi UMKM serta evaluasi hasil query untuk memastikan data tersimpan, terupdate, dan terhapus dengan benar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk penggunaan flowchart. Penggunaan flowchart. Flowchart atau bagan alir merupakan alat bantu visual yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah dalam suatu proses atau sistem. Dalam konteks UMKM, flowchart sangat bermanfaat untuk memetakan alur kerja bisnis, mendokumentasikan prosedur administrasi. Komponen ketiga dalam Entity Relationship Diagram atau ERD adalah relasi atau relation. Relasi dalam ERD merupakan hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relasi ini sering juga disebut sebagai proses yang menghubungkan entitas tersebut. Dalam diagram, relasi digambarkan dengan simbol belah ketupat. Terdapat 3 jenis relasi utama yang umum digunakan dalam ERD, yaitu yang pertama ada one-to-one. Relasi one-to-one berarti setiap entitas hanya dapat memiliki hubungan dengan satu entitas lain secara eksklusif. Contohnya adalah hubungan antara data mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa, di mana setiap mahasiswa memiliki satu NIM yang unik. Yang kedua ada one-to-many. Relasi one-to-many menunjukkan bahwa satu entitas dapat memiliki hubungan dengan beberapa entitas lain, sedangkan entitas yang lain hanya berhubungan dengan satu entitas. Contohnya adalah hubungan antara jurusan dengan mahasiswa, di mana satu jurusan dapat memiliki banyak mahasiswa. Dan yang ketiga ada many-to-many. Relasi many-to-many berarti setiap entitas dapat memiliki hubungan dengan banyak entitas lain secara timbal balik. Contohnya adalah hubungan antara mahasiswa dengan unit kegiatan mahasiswa, di mana seorang mahasiswa dapat mengikuti beberapa unit kegiatan mahasiswa dan satu unit kegiatan mahasiswa dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Baik, penggunaan website akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang penggunaan website. Yang pertama, kita analisis kebutuhan, yaitu melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik UMKM untuk mengidentifikasi kebutuhan fitur website. Lalu, kita menentukan tujuan utama website, yaitu sebagai media promosi, informasi, dan interaksi dengan pelanggan. Yang kedua, ada persiapan platform WordPress. Kita membuat akun dulu di situs resmi, yaitu wordpress.com. Lalu, kita memilih jenis website, blog, dan toko dengan topik bisnis untuk menyesuaikan kebutuhan UMKM. Yang ketiga, kita pemilihan dan kustomisasi tema. Yang pertama, kita memilih tema website yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan UMKM. Yang kedua, yaitu mengaktifkan tema dan melakukan kustomisasi tampilan. Terus, yang ketiga, yaitu menyimpan perubahan setelah kustomisasi selesai. Bisa di-scroll sedikit. Lalu yang keempat, ada pembuatan struktur website. Yang pertama, kita bisa membuat halaman-halaman utama atau pages seperti beranda, tentang kami, atau about, produk, kontak, dan testimoni. Yang kedua, menambah dan mengedit konten. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk disimpan perubahan yang dilakukan pada halaman. Yang kelima, ada pengelolaan navigasi dan menu. Yang pertama, kita mengatur navigasi website dengan menambahkan halaman-halaman yang telah dibuat ke dalam menu utama. Yang kedua, menyesuaikan urutan dan tampilan menu agar mudah diakses oleh pengunjung. Jadi scroll sedikit. Lalu yang keenam ada penambahan media dan konten visual. Mengunggah media pendukung seperti gambar, produk, logo UMKM atau video ke dalam website. Lalu kita dapat mengganti gambar pada halaman sesuai kebutuhan dan memastikan kualitas gambar yang digunakan baik untuk menarik perhatian konsumen. Lalu yang terakhir kita dapat menambahkan postingan tentang informasi produk, promo atau berita terbaru terkait UMKM. Yang ketujuh ada publikasi website, yaitu memastikan seluruh halaman, konten dan media telah terisi dengan baik dan relevan. Lalu selanjutnya mempublikasikan website dengan mengklik tombol terbitkan pada setiap halaman pada postingan. Yang terakhir menyalin URL utama website dan membagikannya ke berbagai media sosial, email atau platform lain untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan. Meminta feedback dari pemilik UMKM, pelanggan atau pengguna terkait tampilan dan fungsionalitas website. Lalu kita dapat melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut berdasarkan masukan yang diterima. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan membahas bab 4, hasil dan pembahasan. Pada bab 4 ada hasil implementasi teknologi informasi. Yang pertama, ada implementasi spreadsheet. Di implementasi spreadsheet, pada tabel inventory, kami menggunakan rumus SUMIF dan mencari rata-rata lalu mencari keuntungan. Di rumus SUMIF, ada contoh rumusnya itu yaitu SUMIF, tabel transaksi, transaction value, lalu titik koma, tabel underscore transaksi, kode barang, titik koma B6, titik koma tabel underscore transaksi, penjualan atau pembelian, titik koma, pembelian. Pada mencari rata-rata, menggunakan rumus F6 atau E6. Pada F6 itu membahas harga beli, dan E6 membahas jumlah beli. Dari rumus itu, kita dapat mengetahui rata-rata harga beli dengan jumlah yang dibeli. Lalu ada mencari keuntungan. Di contoh rumusnya tuh sum atau tabel underscore inventory, kurung, keuntungan, tutup kurung. Keuntungan itu bisa dilihat dengan menggunakan rumus tersebut, di mana itu terdapat dari total penjualan dikurangi total bahan baku. Lalu pada tabel transaksi kami menggunakan rumus VLOOKUP. Contohnya VLOOKUP buka kurung B36 titik koma tabel underscore inventory titik koma 2 titik koma false tutup lalu tutup kurung. Selanjutnya ada implementasi flowchart.
Langkah-langkahnya ada, yang pertama, pilih create new diagram, lalu beri nama diagram UMKM1, lalu klik create. Setelah itu klik entity relation, lalu untuk membuat tabel, pilih bentuk entity dari library ke canvas. Setelah itu, seret bentuk entity dari library ke canvas, dan klik 2 kali pada judul entitas untuk mengganti nama sesuai tabel. Saya memberi nama tabel tersebut tabel inventory. Setelah itu, tambahkan atribut dengan menyeret atribut ke dalam entitas. Selanjutnya, sambungkan antara entity dengan atribut menggunakan untitled relation. Lalu, tambahkan atribut lain sesuai yang Anda tentukan. Seperti pada gambar, saya menambahkan atribut dengan nama-nama kode barang, harga jual, jumlah dijual, deskripsi barang, jumlah beli, serta harga rata-rata. Hubungkan entity yang satu dengan yang lain menggunakan bentuk many to many. Selanjutnya adalah gambarannya ada seperti di layar. Lalu, isi entity kedua dan tambahkan atribut sesuai yang Anda tentukan. Seperti pada gambar, saya menambahkan atribut dengan nama-nama seperti yang tercantum di gambar. Setelah itu, lakukan hal yang sama dengan menghubungkan antara entity yang telah diisi dengan atribut-atribut menggunakan many to many. Lalu hasilnya adalah sebagai berikut. Dan fungsi flowchart menggambarkan secara visual tahapan-tahapan proses bisnis di UMKM YND. Seperti alur pesanan, pengolahan bahan, produksi, pencatatan keuangan, dan penyusunan laporan. Dengan adanya visualisasi ini, alur kerja menjadi lebih mudah dipahami, terutama oleh pihak non-teknis seperti pemilik usaha dan staf produksi. Flowchart menjadi alat bantu awal dalam perencanaan dan pengembangan sistem informasi. Sebelum implementasi menggunakan Excel dan SQL, flowchart digunakan untuk merancang proses agar sistem berjalan terstruktur dan sesuai kebutuhan usaha. Baik, bab implementasi SQL akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan bab implementasi SQL. Yang pertama, kita bisa klik New, lalu kita beri nama pada database yang ingin dibuat, yaitu UMKM Y dan D, lalu kita klik Create. Bisa di-scroll. Lalu yang kedua, kita pilih SQL dan masukkan rumus sesuai data. Lalu kita klik Go jika sesuai data yang kita inginkan, dan jika tampilannya berhasil akan muncul seperti tampilan ini. Lalu untuk tabel-tabel selanjutnya bisa kita implementasikan seperti rumus yang pertama tadi. Di sini, kita pilih database UMKM Y dan D, lalu kita pilih tabel inventory, dan kita klik SQL, kemudian masukkan data. Lalu kita klik Go jika kita sudah sesuai dengan data yang kita butuhkan, sehingga menampilkan tampilan berhasil. Bisa di-scroll tampilan berhasilnya. Berikut adalah contoh tampilan berhasil sebelumnya, kita klik Browse ya untuk memastikan. Lalu implementasi selanjutnya bisa digunakan rumus seperti tadi, dan kita bisa scroll sampai 19. Ini adalah rumus insert into dalam untuk memanipulasi data. Kita pilih database UMKM Y dan D, lalu kita klik tabel inventory dan klik SQL, kemudian masukkan data yang ingin dimanipulasi, lalu kita klik Go sehingga menampilkan tampilan berhasil. Bisa scroll di bawah untuk tampilan berhasilnya. Nah, kita sudah berhasil memanipulasi mengupdate suatu data. Kita klik database UMKM Y dan D, lalu pilih SQL dan masukkan kode sesuai data yang ingin diupdate. Kemudian kita klik Go jika rumusnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan sehingga tampilannya berhasil. Tampilannya berhasil ada di nomor 30 ini ya jika tampilannya berhasil. Bisa di scroll lagi sampai 33. Kita rumus delete-nya adalah kita klik database UMKM Y dan D, lalu pilih SQL dan masukkan kode sesuai data yang ingin di-delete. Kemudian kita klik Go sehingga tampilannya berhasil. Nah, ini kita contohnya adalah ID pembeliannya berhasil dihapus. Bisa di-scroll sampai nomor 35. Rumus select dan where, kita klik database UMKM Y dan D, lalu kita klik SQL dan masukkan kode. Kemudian kita klik Go sehingga tampilannya berhasil, ada di nomor 36 jika tampilannya sudah berhasil. Bisa di-scroll sampai 39. Jika kita ingin menggunakan join, kita klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu masukkan kode. Kemudian kita klik Go sampai muncul tampilan berhasil. Tampilan berhasilnya ada seperti pada tampilan di nomor 40. Lalu kita bisa scroll sampai nomor 45. Jika kita ingin menggunakan inner join, yaitu menampilkan deskripsi barang, tanggal transaksi, dan jumlah transaksi, kita klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu masukkan rumus dan klik Go sampai muncul tampilan berhasil pada nomor 46. Dan kita scroll sampai nomor 53. Di sini jika kita ingin menggunakan live join, yaitu menampilkan semua barang di inventory beserta transaksi jika ada. Pertama, kita klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu masukkan rumus dan kita klik Go sampai muncul tampilan berhasil sebagai berikut yang ada di nomor 54. Lalu kita bisa scroll sampai nomor 59.
jika kita ingin menggunakan rect join, yaitu menampilkan semua transaksi beserta deskripsi barang jika ada. Kita klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu masukkan kode dan klik go sampai muncul tampilan berhasil pada nomor 60. Dan kita bisa scroll sampai nomor 65. Di sini laporan akademik, daftar barang dan transaksi yang terjadi. Kita klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu masukkan kode dan klik go sampai muncul tampilan berhasil. Tampilan berhasilnya ada di nomor 66. Bisa di scroll lagi 67. Ini jika kita ingin mencari jumlah transaksi yang terjadi untuk setiap barang, kita bisa menggunakan klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu masukkan kode dan klik go sampai muncul tampilan berhasil ya. Tampilan berhasil ada di nomor 68. Lalu selanjutnya, jika kita ingin mencari barang dengan jumlah transaksi terbanyak, caranya adalah klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu masukkan kode dan klik go sampai muncul tampilan berhasil. Tampilan berhasilnya ada di nomor 70. Dan selanjutnya 71. Jika kita ingin mencari rata-rata nilai transaksi per barang atau inventory, kita klik UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu masukkan kode dan klik go sampai muncul tampilan berhasil yang ada pada nomor 72. Kita scroll sampai 73. Jika kita ingin mencari rata-rata harga pembelian per barang, kita klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu kita masukkan rumus yang ada di tampilan. Jika sudah, kita bisa klik go sampai muncul tampilan berhasil pada 74. Pada 75, jika kita mencari rata-rata harga penjualan per barang, kita bisa klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu masukkan rumus sesuai yang ada di tampilan ini, dan kita klik go sampai muncul tampilan berhasil pada nomor 76. Bisa di scroll sampai 77. Jika kita ingin mencari barang dengan nilai transaksi tertinggi pada setiap tanggal transaksi, yang pertama kita klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu kita masukkan rumus sesuai yang di tampilan ini dan kita klik go sampai muncul tampilan berhasil pada nomor 78. Lalu selanjutnya jika kita mencari nilai transaksi tertinggi per barang, kita klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu kita masukkan rumus yang sesuai di tampilan dan kita klik go sampai muncul tampilan berhasil pada nomor 80. Lalu selanjutnya pada nomor 81 jika kita mencari barang dengan nilai transaksi tertinggi secara keseluruhan, bisa di scroll sedikit. Pertama kita klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu masukkan rumus dan kita klik go sampai muncul tampilan berhasil pada nomor 82. Jika kita mencari barang dengan harga penjualan tertinggi, kita bisa klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu masukkan rumus yang sesuai di tampilan dan kita klik go sampai muncul tampilan berhasil pada nomor 84. Lalu selanjutnya jika kita mencari barang dengan harga pembelian yang tertinggi, kita klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu kita masukkan rumus sesuai yang ada di tampilan dan kita klik go sampai muncul tampilan berhasil pada nomor 86. Lalu selanjutnya jika kita mencari nilai transaksi terendah per barang atau inventory, kita pertamanya klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu masukkan kode dan go sampai muncul tampilan berhasil pada nomor 88. Dan jika kita mencari barang dengan nilai transaksi terendah, jika diurutkan dengan ascending, kita klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu masukkan kode dan kita klik go sampai muncul tampilan berhasil seperti pada nomor 90. Jadi selanjutnya jika kita mencari harga pembelian terendah per barang, kita bisa klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu kita masukkan kode sesuai tampilan yang ada di sini dan klik go sampai muncul tampilan berhasil pada nomor 92. Lalu selanjutnya jika kita mencari harga penjualan terendah per barang, kita bisa klik database UMKM Y dan D dan pilih SQL, lalu masukkan kode sesuai di tampilan dan kita klik go sampai muncul tampilan berhasil seperti pada nomor 94. Lalu selanjutnya yaitu penggunaan website bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya ada implementasi website. Yang pertama, pilih tema website. Langkah-langkahnya adalah pilih jenis blog dan toko, sedangkan pada topik pilih bisnis. Lalu pilih tema dengan sesuai kebutuhan, lalu klik lanjutkan. Setelah itu diarahkan pada halaman sebagai berikut. Klik beri nama untuk situs Anda untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Kemudian, pada halaman berikutnya, silakan isi sesuai dengan yang ingin dibuat. Jika sudah selesai, scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Lalu klik tampilan yang akan mengarah ke tema. Yang kedua ada custom website. Jika ingin mengganti tema, pilih tampilan kemudian klik tema dan pilih tema yang diinginkan, lalu klik aktifkan. Setelah itu, pilih sesuaikan situs untuk berganti ke halaman berikutnya. Kemudian, ubah font dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan, lalu klik simpan. Selanjutnya ada buat halaman dan postingan. Klik page, lalu tambah halaman dan beri nama sesuai yang diinginkan pada halaman, lalu klik terbitkan. Dan setelah itu, mengedit dan menambahkan halaman website, kembali ke dashboard, lalu pilih tampilan dan klik editor sehingga muncul sebagai berikut, kemudian klik halaman yang ingin diisi konten.
Edit isi dari halaman About sesuai dengan yang diinginkan, kemudian klik simpan. Edit isi dari halaman Kontak sesuai dengan yang diinginkan, kemudian klik simpan. Setelah itu ada mengatur navigasi website atau menu, kembali ke dashboard, dan pilih tampilan lalu navigasi, kemudian tambahkan halaman-halaman yang telah dibuat ke dalam menu. Kemudian menambahkan media, gambar PDF, video, atau logo. Klik gambar yang ingin diubah, lalu pilih gantikan, kemudian cari media di file device kalian. Agar lebih menarik, bisa menambahkan post tentang informasi produk. Selanjutnya ada publikasi dan pembagian link website. Setelah semua halaman siap dan dipublikasikan, kembali ke dashboard, salin URL utama website, bagikan link ke dosen atau pengunjung melalui media sosial, email, atau platform tugas, dan selesai. Selanjutnya ada bab analisis data. Implementasi sistem administrasi berbasis Microsoft Excel dan database pada UMKM IND menunjukkan dampak positif terhadap efisiensi operasional dan produktivitas usaha. Analisis data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi internal UMKM menunjukkan beberapa indikator utama yang mengalami peningkatan setelah sistem informasi diterapkan. Yang pertama ada efisiensi waktu dalam pencatatan dan pelaporan. Sebelum penggunaan sistem berbasis Excel dan SQL database, pencatatan transaksi keuangan dan pengelolaan inventaris dilakukan secara manual menggunakan buku tulis. Proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, terutama saat merekap laporan bulanan. Setelah implementasi sistem digital, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pencatatan harian dan pembuatan laporan keuangan menurun secara signifikan. Yang kedua ada peningkatan akurasi data. Penggunaan Excel memungkinkan pemilik UMKM mengurangi kesalahan perhitungan yang sering terjadi saat pencatatan manual, seperti salah jumlah atau duplikasi data. Dengan adanya validasi data di Excel dan sistem entry yang terstruktur, tingkat kesalahan input data menurun drastis. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas produksi. Data produksi sebelum dan sesudah implementasi sistem menunjukkan adanya peningkatan jumlah unit stik keju dan stik bawang yang diproduksi per hari. Dengan sistem yang terorganisir, pengelolaan bahan baku menjadi lebih terkontrol dan proses produksi dapat dijadwalkan dengan lebih baik. Yang keempat ada pengambilan keputusan yang lebih cepat. Data yang terdokumentasi dengan rapi dan mudah dianalisis memungkinkan pemilik UMKM untuk mengambil keputusan dengan lebih cepat dan berdasarkan data aktual. Yang terakhir ada efektivitas penggunaan sumber daya manusia. Dengan sistem digital, pekerjaan administrasi yang sebelumnya membutuhkan 2 orang staf kini dapat ditangani oleh 1 orang staf saja. Sumber daya manusia yang tersisa kemudian dapat dialihkan ke bagian produksi dan pemasaran. Hal ini tidak hanya mengurangi beban kerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Pada bab pembahasan, penerapan teknologi informasi seperti Microsoft Excel dan database sederhana telah memberikan banyak manfaat bagi UMKM. Namun, dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pada bagian ini akan dibahas manfaat dan tantangan dari penggunaan sistem tersebut dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang pertama ada manfaat implementasi teknologi informasi, yaitu pekerjaan lebih cepat dan efisien, data tersimpan dengan baik dan mudah dicari, kesalahan perhitungan berkurang, pengambilan keputusan lebih cepat, serta yang terakhir penghematan biaya dan tenaga. Selanjutnya ada tantangan implementasi teknologi informasi, ada keterbatasan pengetahuan teknologi, ketersediaan perangkat dan akses internet, kebiasaan lama yang sulit ditinggalkan, perawatan dan keamanan data, dan yang terakhir ada kebutuhan adaptasi sistem yang berkelanjutan. Lalu, bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk bab terakhir yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi di UMKM stik keju dan stik bawang Y dan D berhasil meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Penggunaan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel mempermudah pengelolaan data produksi dan keuangan sehingga pencatatan menjadi lebih cepat dan akurat. Sistem komunikasi digital dan pemasaran melalui media sosial juga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Secara keseluruhan, teknologi informasi membantu mengurangi kesalahan administrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan daya saing usaha. Lalu, untuk sarannya, untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan mendukung pertumbuhan UMKM, disarankan yang pertama memberikan pelatihan rutin bagi karyawan untuk meningkatkan literasi digital dan penggunaan aplikasi digital. Yang kedua, membangun sistem informasi terintegrasi untuk mempermudah pemantauan stok, produksi, dan distribusi secara real-time. Yang ketiga, mengadopsi layanan Vincent atau pembayaran digital untuk memudahkan transaksi dan kenyamanan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan keamanan data dan privasi pelanggan dengan teknologi keamanan cyber yang memadai. Yang kelima, memperluas pemasaran digital melalui platform e-commerce dan media sosial untuk menjangkau pasar lebih luas dan meningkatkan penjualan. Dengan melakukan langkah-langkah ini, UMKM stik keju dan stik bawang Y dan D dapat terus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing di era digital yang kompetitif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.